Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial Sejarah Nabi Muhammad. Pada part yang kedua ini kita akan membahas tentang asal-usul bangsa Arab. Nah, jadi bangsa Arab yang sekarang menjadi bagian dari Arab Saudi, Mesir, kemudian Suriah, Irak, dan sebagainya, itu sejarahnya panjang ya, panjang banget. Nah, kalau dikelompokkan, itu menurut para sejarawan, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah Arab Baidah, yaitu bangsa Arab yang telah punah, yang telah musnah. Kemudian yang kedua adalah Arab Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih eksis sampai sekarang, yang sekarang menjadi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Lebanon, Palestina, dan sebagainya. Nah, kemudian bangsa Arab yang telah punah tadi itu ada banyak, ada beberapa kabilah ya, seperti kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum Tasem, kaum Jadis, dan kaum Amalikoh. Nah, itu adalah bangsa Arab yang telah punah. Nanti kita jelaskan, kita ceritakan secara singkat. Kemudian bangsa Arab Baqiyah, bangsa Arab yang sekarang yang eksis sampai sekarang, yang masih ada sampai sekarang, itu juga terbagi menjadi dua kabilah besar atau dua klan besar. Yang pertama adalah namanya Arab Aribah. Ya, Arab Aribah ini adalah Arab asli. Jadi Arab yang murni, asli Arab ya. Nah, Arab Aribah ini disebut juga dengan Arab Qohtoniyah. Ya. Konon bangsa Arab ini adalah keturunan dari seorang tokoh yang bernama Qohton. Kalau dalam kitab Taurat namanya Yakzan. Tinggalnya itu daerah Arab, Jazirah Arab bagian selatan, tepatnya di sekitar daerah Yaman dan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah Arab Musta'ribah, Arab yang tidak murni, atau yang aslinya bukan orang Arab kemudian menjadi Arab atau yang diarabkan. Nah, Arab yang Musta'ribah, Arab yang tidak murni ini disebut juga dengan Arab Adnaniyah. Kenapa? Karena bangsa Arab ini adalah bangsa keturunan dari Adnan. Siapa Adnan ini? Adnan ini adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Jadi keturunannya Nabi Ismail ada orang yang bernama Adnan. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang tadi yang pertama apa? Arab yang sudah punah, bangsa Arab yang sudah punah atau Arab Baidah. Nah, ini ada banyak. Asal-usulnya dulu. Menurut beberapa sumber ini berasal dari daerah Mesopotamia atau dari daerah Asia Kecil, berarti sekitar Turki, kemudian bermigrasi ke Mesopotamia sampai nanti bermigrasi ke Arab. Ada beberapa kelompok yang kategori Arab Baidah ini, Arab yang telah punah. Yang pertama adalah kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang konon keturunan dari Ad bin Awas bin Iram bin Sam bin Nuh. Tempat tinggalnya itu di kota Iram, itu daerah Al-Ahqaf, itu berarti di daerah sekitar Yaman. Nah, kaum ini itu sangat maju dalam arsitektur. Jadi gunung-gunung pasir yang tandus itu bisa disulap menjadi istana-istana yang megah oleh siapa? Oleh kaum Ad ini. Nah, tapi masalahnya ya seperti cerita para nabi, awalnya mereka agamanya Hanif, menyembah Tuhan yang Maha Esa, monoteisme. Tapi lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala, sampai nanti diutuslah seorang nabi. Nah, nabi yang diutus kepada kaum Ad ini adalah Nabi Hud. Nah, setelah dakwah, tapi ternyata masyarakatnya tetap bobrok, tetap menyembah berhala, akhirnya yaitu azab turun. Kalau dalam Al-Quran itu mereka kaum Ad ini, terutama di pusatnya itu kota Iram di Yaman, itu diterpa oleh bencana alam, yaitu angin topan selama 7 malam 8 hari. Yang namanya peradaban dari batu ya, secanggih apapun kalau sudah terkena angin topan ya runtuh. Kalau mungkin rumahnya dari kayu kita bisa menghindar, tapi kalau batu ya hancur semuanya. Nah, kisah ini diceritakan oleh Al-Quran dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8 dan Al-A'raf ayat 65-72. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian yang kedua ada lagi kaum Samud. Nah, kaum Samud ini juga sama ya. Jadi bangsa Arab yang telah punah. Dinamakan dengan kaum Samud karena ini konon keturunan dari Samud bin Jatsir bin Iram bin Syam bin Nuh ya. Tinggalnya mereka di mana? Nah, kalau kaum Samud ini
itu tinggalnya di daerah Jazirah Arab bagian utara. Jadi kalau sekarang itu masuk daerah Arab Saudi bagian utara, tepatnya di daerah Madain Soleh. Itu adalah ada suatu daerah yang bernama Al-Hijr zaman dulu. Nah, mereka juga sama ya. Jadi keahlian orang-orang yang tinggal di padang pasir di gurun adalah pintar sekali memahat batu-batu besar atau gunung batu menjadi rumah. Zaman sekarang tuh ada banyak sekali sekarang turis-turis yang biasanya ke sana itu sudah ada batu besar, ini sisa-sisa peninggalannya. Itu mirip seperti di Petra, mirip banget seperti di Petra. Di Petra kan juga sama kan, ada gunung batu diukir jadi istana. Di daerah Madain Soleh juga sama seperti itu, batu besar diukir jadi istana, tapi itu hanya sisa-sisanya. Nah, kalau mungkin masih ada ya, megah banget kayaknya. Nah, seperti kebiasaan orang-orang zaman dahulu, ketika mereka sudah hidup bermewah-mewahan, kemudian maksiat merajalela, yang puncaknya adalah mereka menyembah berhala-berhala dan patung-patung. Ya, kemudian diutuslah Nabi Soleh ke sana dengan membawa mukjizat. Kalau dalam Al-Quran itu ada Nabi Soleh itu mempunyai mukjizat bisa mengeluarkan seekor unta dari dalam batu. Nah, kaum Samud itu yang sudah jelas-jelas menyaksikan mukjizat dengan mata kepala sendiri tetap nggak beriman. Ya akhirnya ya mereka ditimpa gempa bumi diazab oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala lewat gempa bumi dan semuanya runtuh dan sekarang cuman ada sisa-sisanya doang. Peristiwa ini diceritakan oleh Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 73-79 dan surat Al-Hijr ayat 80-84. Kemudian setelah kaum Ad dan kaum Samud ada lagi namanya kaum Tasem. Tapi ini informasi tentang kaum Tasem ini nggak terlalu banyak. Cuman mereka diyakini itu hidup di daerah Jazirah Arab bagian utara ya. Sebab punahnya itu nggak diketahui. Biasanya kemungkinan besarnya itu karena peperangan antar suku. Nah, zaman dahulu kan Arab terpecah menjadi ratusan bahkan ribuan suku dan antar suku ini saling serang menyerang. Nah, dari beberapa sumber itu dari cerita-cerita tutur kata orang-orang Arab zaman dahulu ini kaum Tasem ini dihancurkan oleh perang berdarah dengan kaum Jadis. Kemudian yang selanjutnya adalah kaum Jadis. Juga sama, kaum Jadis ini adalah termasuk bangsa Arab yang sudah punah. Jadi kaum Jadis sama tadi sebelumnya kaum Tasem itu adalah keturunan dari sosok yang bernama Imlaq ya. Sebenarnya kalau keturunan nenek moyang itu sama, yaitu Imlaq. Cuman kalau sudah sudah berkembang menjadi dua suku yang berbeda, akhirnya perang kaum Tasem ini dihancurkan oleh kaum Jadis. Nah, kaum Jadis ini sebenarnya tuh lebih lemah dari kaum Tasem sebenarnya. Bahkan kaum Jadis ini sering ditindas, sering dipajaki sama kaum Tasem. Tapi karena sudah jengah, akhirnya kaum Jadis ini melakukan pemberontakan besar-besaran yang tadi yang disebutkan, yaitu perang berdarah. Jadi perang penghabisan, pokoknya mati sekalian gitu ya, hancur sekalian. Dan setelah kaum Jadis ini berhasil mengalahkan kaum Tasem, nah sisa-sisanya kan tinggal sedikit kan, banyak korban meninggalnya. Kemudian datanglah suku Himyar dihabisi, punah akhirnya. Kemudian bangsa Arab yang telah punah selanjutnya adalah kaum Amalekoh atau kaum Amalek ya. Ini kaum Amalekoh ini berasal dari keturunan Imlaq bin Lut bin Sam bin Nuh. Kaum Amalek ini termasuk kaum yang mempunyai peradaban besar atau suku yang sangat besar, bahkan menyebar sampai ke Irak, ke Mesir, ke Syam dan macam-macam. Nah, mengenai sebab kehancurannya ini banyak sejarawan yang melakukan spekulasi dan ada banyak pokoknya lah. Tapi salah satunya adalah serangan dari bangsa-bangsa luar, terutama bangsa Himyar dan bangsa Israel atau Israel. Kalau dalam tradisi agama-agama Abrahamik, ya, kaum Amalek ini adalah salah satu kaum yang dimusnahkan oleh Bani Israel. Jadi ceritanya gini, ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir ya, setelah membelah Laut Merah itu, kemudian kan Nabi Musa dan Bani Israel kan berputar-putar kan, karena mencari tanah Kanaan, tapi sebelumnya berputar-putar dulu. Nah, di tengah perjalanan mereka di daerah yang namanya sekarang itu yang dulu namanya Rafidim, ya daerah sekitar Timur Tengah, dicegah oleh atau dipalak oleh bangsa Amalek ini atau Amalekoh ini. Akhirnya bangsa Israel yang sudah terpojok emang nggak mau ya harus bertempur mati-matian. Nah, ketika itu Nabi Musa
ada Nabi Musa, Nabi Harun, satu lagi Nabi Musa, Nabi Harun dan Hur ya, sahabatnya itu naik ke atas bukit berdoa. Kemudian Bani Israel dipimpin oleh Yosua atau Joseph berperang melawan kaum Amalek ini mati-matian. Nah, kalau di dalam nanti bisa dicek ya, kalau dalam perjanjian lama, kalau dalam Taurat itu dikatakan katanya ketika Nabi Musa atau Moses mengangkat tangan seperti ini, itu Bani Israel menang ya. Kemudian ketika Nabi Musa tangannya ditarik seperti ini, tangannya nggak diangkat, kok Bani Israel terpojok, kaum Amalek yang menang. Ketika Nabi Musa tangannya diangkat, Bani Israel menang lagi. Akhirnya Nabi Harun dan Hur itu menopang kedua tangan Nabi Musa sampai akhirnya Bani Israel menang. Dan itulah awal mula kehancuran kaum Amalek ini. Nah, setelah kalah dari Bani Israel, ya masih ada sisa-sisanya, masih sering mengganggu karena mereka bangsa yang suka itu sih perompak gitulah. Tapi nggak sekuat dulu. Dari situ sudah mulai lemah, diserang oleh bangsa-bangsa lain sampai nanti akhirnya di zaman Raja Talut ya atau Raja Saul, bangsa Amalek ini dihabisi sehabis-habisnya. Katanya yang hidup cuma raja dan beberapa orangnya saja. Yang namanya itu Raja Agag kalau nggak salah ya. Tapi sisa kaumnya semuanya sudah musnah, sudah binasa. Oke, sekarang itulah tadi beberapa kisah tentang bangsa Arab Baidah atau bangsa Arab yang telah musnah, yang telah punah. Kemudian yang kedua adalah bangsa Arab yang masih ada, yang masih eksis sampai sekarang, yaitu bangsa Arab Baqiyah. Bangsa Arab Baqiyah nanti terbagi menjadi dua. Pertama adalah Arab Aribah atau Arab asli atau Arab murni. Yang kedua adalah Arab Musta'ribah, yaitu Arab yang diarabisasi, yang aslinya bukan orang Arab tapi karena sudah mengadopsi budaya Arab, sudah ngomong dengan bahasa Arab, makanya itu disebut dengan Arab Musta'ribah, yang diarabkan. Nah, Arab Aribah ini disebut juga dengan Arab Qohtoniyah karena mereka mengaku keturunan dari Qohton. Ciri-ciri dan identitas dari Arab Aribah atau Arab Qohtoniyah. Yang pertama, asal-usul mereka itu orang-orang yang pertama mendiami wilayah Yaman yang sekarang konflik itu. Nah, itu mereka di sana awal-awal atau asal-usulnya atau tempat berdiamnya. Kalau dari segi kebudayaan pada zaman itu mereka termasuk bangsa yang sangat maju ya, karena mereka bisa membangun bendungan dan mendirikan kerajaan besar yaitu kerajaan Sabah. Nah, kalau teman-teman muslim yang ingat bahwasanya dulu Nabi Sulaiman pernah mempunyai mempunyai istri yaitu Ratu Balqis dari mana? Kerajaan Sabah. Nah, itu adalah bangsa Arab kuno sebenarnya atau bangsa Arab Qohtoniyah. Jadi bangsa Arab yang ya awal-awal itulah bangsa Arab yang murni yang masih kuno banget ya. Dan dari bahasa Arab kuno nanti yang nanti menyebar nanti kan ada masanya di mana bendungan bendungan ini jebol, kemudian bangsa Arab atau rakyat Sabah ini menyebar ke seluruh jazirah Arab. Ya, tapi dari sini dari asalnya dari Yaman ini, dari kaum Sabah ini. Nah, suku-suku yang menjadi bagian dari bangsa Arab Qohtoniyah atau bangsa Arab murni atau bangsa Arab asli ini ada beberapa suku yang terkenal. Yang terkenal itu adalah satu suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini nanti yang berkelana sampai ke Hijaz, yang nanti bertemu dengan itulah Nabi Ismail dan Siti Hajar yang ada di sekeliling telaga yang nanti menjadi sumur Zam-Zam itu. Nah, itu termasuk dari bangsa Arab Aribah ya, atau bangsa Arab asli atau bangsa Arab murni, yaitu suku Jurhum. Kemudian ada suku Himyar yang nanti akan mendirikan kerajaan besar yang disebut dengan kerajaan Sabah ya, tadi itu. Kemudian ada juga suku Kahlan yang nanti menyebar ke seluruh jazirah Arab. Yang konon ini menyebarnya sebelum robohnya bendungan, atau ada yang menyebutkan ini setelah bendungan itu roboh. Tapi intinya nanti suku Kahlan menyebar ke seluruh jazirah Arab dan melahirkan suku-suku besar. Di antaranya satu suku Azid yang nanti menyebar ke wilayah seperti Oman, Hijaz, dan Syam, termasuk nanti melahirkan dua suku terkenal di kota Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yaitu yang nanti disebut dengan kaum Ansor, kaum yang membela Nabi gitu kan. Itu berasal dari percikan atau pretelan dari suku Kahlan tadi. Kemudian suku Kahlan juga nanti
ada yang bermigrasi ke Syam, nanti membentuk kerajaan namanya kerajaan Ghazanid, itu berasal dari suku Kahlan. Kemudian suku Kahlan tadi juga menyebar lagi ke wilayah tengah Jazirah Arab yang akhirnya membawa budaya mereka, membawa bahasa mereka, yang nanti berkembang jadilah nanti bahasa Arab klasik ya, atau bahasa Arab standar, atau bahasa Arab Al-Quran. Jadi bahasa Arab Al-Quran atau bahasa Arab standar itu awalnya dari bahasa Arab yang lebih kuno yang dipakai oleh kaum Sabah, kaum Himyar dan sebagainya. Nanti puncaknya atau sudah stabil di masa itu, di masa Nabi. Ya sama seperti bahasa, misalnya bahasa Jawa. Itu kan pertama dulu dari bahasa Jawa kuno, kemudian berkembang menjadi bahasa Jawa Madya, era pertengahan, kemudian nanti berkembang menjadi bahasa Arab modern atau Arab baru, bahasa Jawa baru, bahasa Jawa baru kok. Ya nanti Hono Coroko itu kromo inggil, kromo lugu dan sebagainya itu kan termasuk bahasa Jawa baru kan, yang sebelumnya sudah ada bahasa Jawa kuno. Nah sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada bahasa Arab kuno yang dipakai, yang sekarang sudah punah ya, yang dulu pernah dipakai oleh suku-suku tadi, suku Himyar, suku zaman kerajaan Sabah dan sebagainya, yang nanti puncaknya pada masa itu, masa Nabi Muhammad, di mana bahasa Arab ketika itu sudah mampan dari segi bahasanya ya. Kalau tata bahasanya nanti berkembang lebih jauh lagi era setelahnya. Kemudian yang kedua adalah bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah ini sebenarnya bukan bangsa Arab, tapi mereka bangsa yang terarabisasi, yang sudah mengadopsi budaya dan bahasa Arab. Bangsa Arab Musta'ribah ini disebut juga dengan Adnaniyah, bangsa Arab Adnaniyah, karena ini berasal dari keturunan Adnan. Siapa Adnan ini? Adnan ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai nanti salah satu keturunannya, kalau nggak salah cicitnya, ada orang yang atau sosok yang bernama Adnan. Nah, jadi kan awalnya ketika Nabi Ismail dan Siti Hajar diletakkan atau berdiam di daerah Mekah itu, yang peristiwa munculnya sumber mata air Zam-Zam itu kan bertemu dengan suku Jurhum ya. Suku Jurhum ini aslinya adalah salah satu suku Arab Qohtoniyah atau Arab asli. Nah, suku Jurhum atau suku Arab Qohtoniyah yang merupakan Arab asli ini kemudian bertemu dengan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail kan bukan orang Arab ya. Ibunya itu Siti Hajar dari Mesir, otomatis berbahasa Koptik seharusnya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu berasal dari daerah Ur-Kasdim, daerah Babilonia, daerah Sumeria. Otomatis kemungkinan besar berbahasa Suryani atau bangsa mungkin lebih tua ya. Nabi Ismail seharusnya berbahasa Suryani atau berbahasa Koptik. Nah, tapi karena Nabi Ismail ini setiap hari bergaulnya dengan suku Jurhum, kemudian istrinya dari suku Jurhum, makanya Nabi Ismail ini disebut dengan orang Arab Musta'ribah, yang asalnya bukan orang Arab, tapi karena sudah menikah dengan orang-orang Arab, sudah berbahasa Arab, mengadopsi budaya Arab, makanya disebut nanti keturunannya itu Arab Musta'ribah yang diarabkan. Nah, seperti itu ya. Berarti asal usul dari Arab Adnaniyah ini adalah awalnya di wilayah Hijaz, ini sekitar Mekah Madinah. Ya tadi dimulai dari Nabi Ismail yang menikahi suku Jurhum, kemudian punya 12 anak nanti menjadi raja-raja itu ya, semuanya menjadi raja. Nah, kemudian nanti dari sini juga melahirkan suku banyak ya. Ada suku Quraisy, kemudian suku Tamim, suku Khuzail dan suku Mudhar. Dan nanti dari suku Quraisy ini ya nanti lahirlah Nabi Muhammad SAW. Adapun peranan bangsa Arab Adnaniyah ini satu, Arab Adnaniyah menjadi pemimpin dalam penyebaran agama Islam ke seluruh dunia, terutama melalui suku Quraisy. Jelas karena Nabi Muhammad berasal dari suku tersebut. Kemudian juga mereka berperan penting dalam menjaga tradisi dan budaya Arab, termasuk bahasa Arab klasik yang merupakan bahasa Al-Quran. Jadi bangsa Arab tadi, karena bangsa Arab terpecah menjadi ratusan suku, kadang juga dialeknya berbeda-beda, ada beberapa kosakata yang berbeda-beda. Nah, itu semuanya distandarisasi lewat Al-Quran, yang mana Al-Quran ini turun menggunakan bahasa Arab Quraisy ya, atau menggunakan logatnya orang Arab Adnaniyah ya. Jadi seperti ini, seperti bahasa Jawa kan juga beda-beda kan. Bahasa Jawa Banyumas itu ngapak, bahasa Arab Solo Jogja itu halus, bahasa Arab Jawa Timur itu agak kasar dan sebagainya kan. Nah, itu semuanya distandarisasi lewat Al-Quran, yang mana Al-Quran ini turun menggunakan bahasa Arab Quraisy ya, atau menggunakan logatnya orang Arab Adnaniyah ya. Jadi seperti ini, seperti bahasa Jawa kan juga beda-beda kan. Bahasa Jawa Banyumas itu ngapak, bahasa Arab Solo Jogja itu halus, bahasa Arab Jawa Timur itu agak kasar dan sebagainya kan. Nah,
Sama bahasa Arab itu juga ini macam-macam ya, antara Arab Selatan dan Utara beda. Kalau sekarang beda banget. Kalau zaman dulu pun itu sudah beda. Nah, itu distandarisasi di suku Quraisy yang merupakan suku yang masuk bagian dari sub bangsa Arab Adnaniyah atau Arab Musta'ribah, bangsa Arab yang diarabkan. Dan kalau kita teliti bahasa Arab itu unik ya. Coba kita lihat bahasa Inggris yang sekarang dipakai di Amerika dan Inggris ya, dibandingkan dengan bahasa Inggris sekitar abad ke-15, 16, jauh banget bedanya. Jauh bedanya. Bangsa apalagi yang jauh? Bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia masih mudah banget kan. Itu asalkan dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Atau bahasa Jawa yang sekarang dengan bahasa Jawa zaman Majapahit, beda banget. Majapahit itu masih pakai Jawa kuno kalau salah ya, masih pakai Jawa kuno. Dan pokoknya, tapi kalau bahasa Arab ini bahasa Al-Quran ya, di zaman Nabi, bahasa Arab di zaman Nabi dengan zaman modern sekarang ini itu masih dipakai ya, walaupun itu di sektor formal. Jadi bahasa Arab yang disebut dengan bahasa Arab standar atau bahasa Arabnya Al-Quran atau bahasa Arab klasik atau bahasa Arab Fusha ya, itu masih dipakai, walaupun itu biasanya dari segi biasanya di pendidikan itu pakai bahasa formal, bahasa Arab standar, di pemerintahan, di manajemen, di sastra, walaupun dalam keseharian mereka sudah nggak pakai bahasa Arab Fusha, itu mereka pakainya itu pakai bahasa Arab Amiyah. Jadi orang Arab Mesir itu ngomongnya beda dengan orang Saudi ngomongnya beda dengan orang Yaman ngomongnya beda dengan orang Irak dan sebagainya. Karena itu sudah berkembang. Itu Arab Amiyah yang Arab keseharian. Tapi bahasa Arabnya Al-Quran atau bahasa Arab Fusha itu masih dipakai di sektor formal itu biasanya. Itu termasuk bahasa yang paling dijaga keutuhannya atau kemurniannya dibanding bahasa-bahasa yang lain. Wilayah bangsa Arab sendiri itu, bangsa Arab kan menempati suatu wilayah besar yang disebut dengan Tanjung Arab itu ya. Itu wilayahnya 95% yang sekarang menjadi bagian Arab Saudi itu ya. Bagian besarnya masuk kerajaan Arab Saudi itu 95%-nya adalah gurun tandus. Di situ nggak ada sungai. Ya, walaupun sekarang nggak tahu kenapa daerah Arab Saudi sudah agak menghijau kan, dulu benar-benar tandus, nggak ada sungai sama sekali. Adanya paling hanya sumber mata air. Kalau di perbatasannya di bagian utara itu perbatasan dengan Irak dan Suriah, Sam ya. Kemudian di selatannya itu dengan Samudra Hindia. Di timur itu dengan Teluk Persia, Laut Persia, dan di sebelah barat Laut Merah ya. Jadi semenanjung besar tapi tandus ya. Walaupun sekarang karena perubahan iklim mungkin sudah agak mulai menghijau. Nah, bangsa Arab itu tinggal di daerah yang segitu tandusnya. Makanya persaingan di antara mereka, peperangan di antara mereka itu hal yang wajar karena sumber daya alamnya dikit. Jadi wilayah-wilayah yang bisa ditempati yang agak subur itu sedikit, cuman di selatan daerah Yaman itu agak subur. Makanya di situ bangsa Arab pernah mendirikan kerajaan besar yang disebut dengan kerajaan Sabah. Kemudian daerah Hijaz itu juga agak subur, daerah Mekahnya itu tandus tapi Madinahnya itu agak subur. Itu bisa tanami. Kemudian di daerah tengah yang disebut dengan daerah Najd, sekarang kalau nggak salah sekarang masuk daerah ibu kota Riyadh, dia sekitar daerah situ lah, itu juga agak subur. Sama di utara di Syam, itu juga subur itu. Makanya dulu ada kerajaan besar, kerajaan Ghazanid yang yaitu kerajaan Arab Ghazanid. Tapi di tengahnya sebagian besarnya itu tandus banget. Kalau karakteristik bangsa Arab sendiri, satu, kehidupan sosialnya. Jadi bangsa Arab pra-Islam yang kita menyebutnya bangsa Arab pra-Islam itu sistemnya pakai sistem kesukuan yang kuat. Jadi ketika setiap suku itu biasanya ada pemimpinnya. Nah, ketika suku saya diserang, ya walaupun suku saya ini salah atau nggak salah, saya pasti membela suku saya mati-matian. Ya, salah satunya juga faktor alam juga. Ya tadi karena daerahnya tandus, kering, ya. Jadi air itu dengan emas masih mending air. Emas tuh nggak ada gunanya, mending air ya tadi karena daerahnya tandus. Jadi peperangan antar suku itu hal yang lumrah. Mungkin di sini kayak tawuran gitu aja. Dan salah satu karakteristik bangsa Arab ketika itu adalah pada masa jahiliyah ya, sebelum Islam itu terkenal dengan kebudayaan sastra. Jadi kalau Yunani terkenal dengan kebudayaan filsafatnya, Hindu terkenal dengan kebudayaan pertapanya misalnya, Jawa terkenal dengan kebudayaan seninya,
Nah, Arab ini terkenal dengan kebudayaan sastranya. Nah, makanya ketika Al-Quran turun, itu kan bahasanya kan sastra indah itu kan. Kalau yang lihat maknanya itu indah. Yang mana ini ya tadi menyesuaikan dengan zamannya, karena zaman era Nabi Muhammad adalah zaman era para penyair, makanya Al-Quran turun dengan sastra-sastra yang bahasa-bahasa yang menghipnotis seperti itu ya. Nah, jadi intinya peran bangsa Arab dalam sejarah penyebaran Islam ya sangat vital. Pertama, karena Nabi Muhammad sendiri adalah orang Arab dari suku Quraisy, ya otomatis semua yang berbau Islam itu identik dengan berbau Arab atau sebaliknya. Semua yang Arab seolah-olah Islam, padahal walaupun sebenarnya bukan. Tapi jelas ini bangsa Arab adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, terutama ketika era Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika Nabi wafat, kemudian kepemimpinan berganti di 4 khalifah ini, nah itu bangsa Arab melakukan ekspansi ke luar ya. Di barat itu sampai ke Spanyol, di timur sampai ke India. Nah, disitulah Islam mulai menyebar ke seluruh dunia, yang banyak dibawa oleh para mujahidin, para pejuang, para pedagang juga termasuk. Dan juga bangsa Arab ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan juga. Jadi agama Islam itu menyebar ke seluruh dunia lewat perdagangan, lewat faktor politik, dan juga yang paling riskan, yang paling wow menurut saya adalah lewat pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di saat Eropa dalam abad ke-8 ya, karena mungkin agama di sana terlalu mendominasi dari A sampai Z, orang-orang terlalu terkukung. Di era abad kejayaan Islam ini justru sebaliknya, era keterbukaan. Semua agama, ayo kita membangun rumah ilmu pengetahuan bareng-bareng. Jadi di situ kan nggak hanya orang Islam, ada orang Islam, ada orang Majusnya, ada orang Yahudinya, ada orang Kristennya, sama-sama membangun yang disebut dengan Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Isinya ya perpustakaan dan laboratorium. Seluruh karya-karya dari Yunani, dari Romawi, dari India, dari Cina dikumpulkan jadi satu, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikaji ulang. Nah, dikaji ulang. Jadi yang warisan dari Yunani yang begitu wow, yang begitu hebat, warisannya Aristoteles yang sudah terkubur di Yunani, di Eropa yang sudah nggak dilirik orang-orang Arab, diterjemahkan, dikaji ulang. Makanya ketika itu banyak banget ilmuwan-ilmuwan besar, ahli-ahli kimia, dokter-dokter besar, ahli sastra besar, ahli ilmu agama, ahli tafsir, ahli hadis, semuanya tuh hidup di era Abbasiyah ya. Dan dari situlah Baghdad ketika itu menjadi kota terbesar di dunia, pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, pusat perdagangan juga. Maka dari pedagang-pedagang yang luar negeri yang pernah nyampe ke Baghdad kemudian pergi ke negaranya masing-masing, itu juga kadang ada yang masuk Islam dan menyebarkan Islam ke daerahnya masing-masing. Dan inilah sebenarnya yang warisan sangat-sangat luar biasa. Itu adalah era globalisasi pertama, bisa dikatakan era globalisasi pertama ketika di masa Baghdad, di masa Abbasiyah tadi. Kemudian adalah agama bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Jadi sebagian besar bangsa Arab sebelum Islam itu sebagian besarnya adalah termasuk agama wasaniyah. Jadi agama penyembah berhala itu sebagian besar. Ada sebagian kecil yang mereka itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim yang disebut dengan agama Hanif ya, agama Hanif. Ya, mereka itu menyembah Allah ya, masih menyembah Allah ya, di saat lingkungannya dan sebagian besar orang Arab sudah menyembah berhala. Ada juga yang beragama Yahudi seperti di daerah Yaman itu, era dinasti Tuba akhir itu kan sudah memeluk agama Yahudi. Jadi orang Arab tapi beragama Yahudi. Ada juga yang beragama Kristen di daerah Najran, masih di Yaman, itu daerah ya kantong-kantong Kristen Arab di era Nabi ya, atau sebelum Nabi juga ada. Kemudian yang Al-Rais ya juga ada, yang Sindik itu juga ada. Itu banyak lah, itu adalah agama-agama sebelum era Nabi. Jadi ada agama Hanif, ini minoritas banget. Kemudian Wasaniyah, penyembah berhala, itu yang paling dominan. Ada juga sebagian yang memeluk agama Yahudi, sebagian agama Nasrani. Kemudian yang Al-Rais itu juga banyak nggak percaya Tuhan, dan macam-macam lagi. Dan karena agama yang mayoritas adalah penyembah berhala, nggak punya syariat,
Kalau agama Yahudi Nasrani mending ada kitab sucinya, tapi yang penyembah berhala ini kan nggak ada syariatnya, nggak ada hukumnya. Jadi ya kebiasaan mereka ya mabok, berjudi, berzina, perang. Kadang ayahnya mati, ibunya masih cantik, ibunya dipek anaknya ya. Anaknya mati, menantunya masih cantik, dipek bapaknya. Punya anak kok perempuan terus, akhirnya udah daripada bosan ngopeni atau mendidik anak perempuan ini, nggak bisa diajak perang, nggak bisa diajak ini, bunuh aja, dikubur di dan sebagainya. Itulah kondisi Arab sebelum Islam ya. Makanya disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu kegelapan itu maknanya bukan bodoh ya, itu ya mirip dengan mungkin ya abad Eropa di zaman kegelapan ya. Jadi mereka itu hidup nggak punya aturan itu loh, hidup tuh nggak punya aturan, mau kencing seenaknya, nikah seenaknya, dagang selalu curang dan sebagainya. Nah ketika Islam datang, nah itu kan Islam kan membawa syariat, kan membawa peraturan, ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah itulah gambaran situasi agama dan sistem kepercayaan di masa sebelum Islam. Kalau disimpulkan secara ringkas adalah bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Satu Arab Baidah, Arab yang telah punah. Yang kedua adalah Arab Baqiyah, Arab yang masih eksis hingga kini. Arab Baidah ini ada beberapa kaum atau kabilah yang terkenal yang disebutkan di Al-Quran. Itu ada kaum Ad, kaum Samud ya. Kemudian yang nggak terkenal ada kaum Amalek, kaum Jadis, kaum Tasem, dan kaum lain yang nggak bisa dengan semuanya. Ini sudah punah orangnya. Kemudian bangsa Arab Baqiyah yang masih eksis hingga kini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Arab Aribah, Arab asli, disebut juga dengan Arab Qohtoniyah, yaitu yang katanya mengaku berasal dari keturunan Qohton, seorang tokoh besar yang hidup di masa lalu daerah Yaman bagian selatan. Dan sebagian besar Arab Aribah atau Arab asli ini memang bermukim di Yaman. Kemudian Arab yang kedua adalah Arab Musta'ribah, yang Arab yang tidak murni, yang ini merupakan keturunan dari Adnan. Nah, Adnan ini adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Jadi disebut juga dengan Arab Adnaniyah ya. Kemudian tapi kedua bangsa ini nanti bercampur, yaitu ketika nanti bendungan besar di Yaman ya, yang dibangun di era kerajaan Sabah ternyata suatu saat jebol, akhirnya menimbulkan banjir dan bencana alam. Akhirnya Arab asli ini itu menyebar ke utara dan nanti bercampur sampai era Nabi Muhammad, sampai era Islam seperti itu.